Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio di channel Wongkito Galo. Di video kali ini aku akan cerita film yang judulnya The Maze Runner Scott Trial, atau kita sebut saja The Maze Runner 2. Film diawali dengan diperlihatkan Rio sewaktu kecil yang digendong ibunya melewati kerumunan banyak orang. Lalu ibunya berkata, "Ingat, ibu menyayangimu. Ibu menyayangimu, Rio." Rio pun dibawa pergi oleh anggota Wicked. Di dalam mobil terlihat banyak anak yang seumuran dengannya. Lalu seorang wanita berkata, "Rio, it's okay." Dan scene pun beralih ke Rio yang kembali ke masa di mana ia sedang berada di dalam lift. Seketika Rio berteriak. Rio pun terbangun dan segera turun dari helikopter. Tapi ia kembali ke helikopter untuk mengambil pemberian dari Chuck di video sebelumnya. Oh iya, bagi yang belum menonton silahkan cek di deskripsi. Di sana sudah saya beri linknya. Lanjut, ketika Rio ingin pergi dari helikopter, bisa kita lihat ada sesosok yang menyerupai zombie. Di sini mereka dipanggil Krang. Makhluk itu sepertinya 10 kali lebih cepat dibandingkan zombie pada umumnya. Semua tentara pun menembaki para Krang. Lalu terlihat Rio masuk ke dalam sebuah bangunan, dan film pun dimulai. Adegan dilanjutkan dengan diperlihatkan seorang pria yang menemui Rio dan lainnya. Ia bernama Johnson, sang pengelola tempat itu. Johnson pun mengajak mereka mengikutinya. Di jalan, Johnson bercerita bahwa tempat itu aman dari Wicked. Dan Johnson pun menyuruh mereka membersihkan diri, atau dalam bahasa manusianya mandi. Rio dan lainnya pun mengikuti beberapa tes seperti pengambilan sampel darah. Rio melihat Teresa sendirian. Lalu Rio pun didatangi oleh seseorang dan diminta untuk mengikutinya. Setelah itu adegan pun berganti. Terlihat Rio yang sedang diinterogasi oleh Johnson. Yang pertanyaannya adalah, What do you remember about Wicked? dan pertanyaan itu untuk memastikan Rio di pihak siapa. Rio pun menjawab, I remember I used to work for Wicked. I remember that they sent me into the maze. I remember watching my friends die in front of me. I'm on their side. Setelah itu Johnson pun mengatakan, "Kau boleh bergabung dengan yang lain." Yang lain apa nih? Apakah ada anak lain selain mereka? Next. Dan benar saja, di sana banyak sekali anak-anak seumuran mereka dan mengalami hal yang sama, yaitu berasal dari labirin namun di lokasi yang berbeda. Minho pun memanggil Rio dan mengajaknya bergabung. Ini Jeff dan ini Winston. Setelah berbincang sedikit, tiba-tiba Jensen datang dan mengatakan, mereka akan dibawa ke gedung timur. Hidup baru kalian akan dimulai. Ia pun memanggil nama-nama yang akan kebawa ke gedung timur. Connor, Evelyn, Justin, Peter, Allison, Squiggy. Setelah itu Jensen pun pergi. Minho bertanya kemana mereka pergi, dan Jeff pun menjawab, jauh dari sini. Dasar beruntung. Padahal mereka nggak tahu orang-orang tadi mau dibawa kemana. Mau tahu mereka dibawa kemana? Lanjut nonton videonya dong. Rio melihat Teresa yang sedang dibawa oleh para dokter, dan Rio pun mencoba mengikutinya. Terlihat ada seseorang yang melihat tingkah Rio. Lanjut, Rio ditahan oleh para penjaga pintu, dan mereka berkata, dia akan baik-baik saja. Lalu scene berganti, Rio dan lainnya dimasukkan ke sebuah kamar, akan tetapi pintunya dikunci. Kalau dia lihat lagi, kok kayak penjara ya tempat ini. Next, malam pun datang, dan terlihat mereka semua sudah tertidur. Kecuali Rio yang masih kepikiran dan khawatir dengan Teresa. Tiba-tiba terdengar suara yang bising dari bawah ranjang Rio. Ternyata ia adalah orang yang melihat Rio tadi. Ia bernama Eris. Eris pun mengajak Rio untuk mengikutinya dan memperlihatkan para dokter yang membawa seorang ke dalam ruangan. Ruangan itu hanya bisa diakses oleh orang yang mempunyai kartu identitas di tempat itu. Lanjut, dan Eris mengatakan, ketika seseorang dibawa ke ruang sana, ia tidak pernah kembali. Rio pun bertanya, apa yang terjadi kepada mereka? Dan Eris pun menjawab, aku tidak tahu, saluran udara tidak masuk ke bagian itu. Ada kejadian aneh di sini. Aku tahu kau berpendapat.
Mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Dan pagi hari pun tiba. Terlihat Jensen memanggil lagi nama orang-orang yang mendapat giliran menuju gedung timur. Ketika Jensen dan lainnya akan pergi, Rio pun mengikuti dari belakang. Namun Rio dihalangi lagi oleh penjaga. Kali ini Rio sedikit memberontak dan terjadilah adegan dorong-dorongan. Tak lama dari itu, Jensen pun datang untuk menenangkannya dan mengatakan kita berada di pihak yang sama. Mereka pun dibawa ke kamar dan ternyata Rio berhasil mengambil kartu identitas sang penjaga. Rio ingin menyelidiki ada apa di balik pintu itu. Benar saja, itu tadi adalah strategi Rio dan Eris. Lalu Eris muncul dari saluran udara dan mereka berdua pun pergi. Mereka pun berhasil membuka pintu dan melihat orang-orang yang seperti digantung. Kalau menurutku sih, ini orang-orang yang dipanggil oleh Jason sebelumnya tadi. Dan tiba-tiba Jensen pun datang dan terlihat ia sedang menghubungi wanita yang ada di video sebelumnya. Dan ia bernama Dr. Page. Lanjut, Dr. Page berkata, ia akan datang ke sana besok pagi dan menyuruh semua sisa subjek dibius dan disiapkan untuk dipanen. Setelah itu Jensen menjawab, semua aset-aset aman. Lalu Dr. Page berkata, apakah kau sudah menemukan Right Arm? Mereka sudah menyerang 2 instalasi kita dan mereka mengincar anak-anak ini. Tunggu, apa itu Right Arm? Right artinya baik. Mungkin Arm itu singkatan dari Army. Jadi saya menyimpulkan Right Arm itu adalah tentara baik. Mungkinkah ini musuh dari Wicked? Lanjut saja nonton videonya biar tahu. Next, Jensen pun menyarankan untuk memulainya ke pendatang baru, yang artinya Rio dan teman-teman. Setelah itu Jensen pun pergi. Rio dan Eris pun bergegas kembali ke kamar untuk memberitahu yang lainnya. Dan ketika sampai di kamar, Rio menjelaskan apa yang terjadi dan mereka pun pergi. Tidak lupa mereka mencari Teresa dan membawanya. Mereka pun keluar dari tempat itu dan berhasil bersembunyi di suatu tempat yang kelihatannya sudah lama tidak dihuni. Di sana Rio menjelaskan kepada Teresa apa yang terjadi dan mereka bergegas harus mencari Right Arm yang rumornya berada di sekitar pegunungan karena mungkin mereka bisa membantu. Lalu mereka berpencar untuk mencari persediaan. Minho melihat generator listrik dan mencoba menghidupkannya. Ia berhasil dan tiba-tiba ya, ternyata di situ banyak sekali Krang. Krang sangat sensitif dengan cahaya. Rio dan Minho pun lari ke tempat Newt dan lainnya. Lalu Rio mengajak mereka semua untuk kabur dari tempat itu. Akan tetapi pintu terkunci. Mereka pun mendobraknya. Ketika mereka keluar, Winston tertangkap dan tercakar oleh Krang. Beruntungnya Winston berhasil diselamatkan. Singkat cerita, mereka pun berhasil pergi dari tempat itu dan melihat seisi kota yang hancur. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Widih, kayak pesawat Avengers anjir. Next, ya itu adalah suara helikopter dan pesawat Wicked yang sedang mencari keberadaan mereka. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Winston jatuh pingsan. Rio dan lainnya pun menarik Winston memakai tandu yang sudah mereka buat. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Terlihat Teresa yang terus memegangi lehernya. Lalu ia menunjukkan ada sesuatu di lehernya. Dan bisa kita lihat sepertinya itu barcode yang sudah ditanamkan oleh Wicked sebelumnya. Dan Teresa pun berkata bahwa ingatannya sudah pulih sehabis ditanamkan barcode tersebut. Teresa pun mengajak Rio untuk kembali. Entah apa alasannya, Rio dan Teresa pun berdebat, namun tiba-tiba ya, kelihatannya Winston kondisinya mulai memburuk dan ia mencoba untuk bunuh diri. Ia berkata, aku tidak akan selamat, kumohon untuk tidak membiarkanku berubah jadi seperti mereka. Mereka pun terlihat bingung dan akhirnya Newt dengan terpaksa memberikan pistol ke Winston. Setelah itu, mereka bersedih atas kehilangan temannya itu.
Scene pun berganti di mana terlihat mereka semua sedang berjalan di gurun pasir yang panas tanpa minum dan tanpa makanan. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua tidur di tengah gurun, dan tidak lama Ryu bangun dan melihat ada cahaya tidak jauh dari keberadaan mereka. Ryu pun membangunkan yang lain dan mereka bergegas menuju ke sana. Akan tetapi di perjalanan badai mengikuti mereka. Badai itu sangat besar dan memiliki petir yang menyambar. Ketika mereka hampir sampai, tiba-tiba Minho terkena sambaran petir itu. Ryu dan lainnya pun membawa Minho masuk ke dalam tempat itu. Untungnya Minho masih selamat dan mereka terlihat senang. Tidak lama dari itu, Teresa mencium bau aneh dan tiba-tiba untung aja keringnya dirantai, kalau enggak mati semua mereka. Lanjut, seorang wanita datang. Ia bernama Brenda. Brenda menyambut kedatangan mereka. Ryu dan lainnya pun diantar menemui pimpinan tempat itu. Ia bernama Jorge, kalau bahasa Indonesianya Jorge. Lalu Jorge berkata, You ever get the feeling the whole world's against you? 3 questions. Where did you come from? Where are you going? How can I drop it? Ryo pun menjawab, kami menuju pegunungan, kami mencari right arm. Ketika Ryo menjawab pertanyaan selanjutnya, tiba-tiba mereka dibekuk dan di-scan di bagian leher. Terkuaklah bahwa mereka berasal dari Wicked. Setelah itu diperlihatkan Ryu dan yang lainnya digantung. Di bawah mereka ada sebuah lubang yang sangat dalam. Next, Jorge pun datang dan bertanya, Tell me what you know about the right arm. dan Ryo pun menjawab, They're hiding in the mountains. And they attacked Wicked. Yes, that's it. That's all we know. Lalu scene pun berganti, diperlihatkan Jorge yang sedang membereskan barangnya. Nampaknya Jorge mempunyai rencana untuk pergi dari tempat itu dan membawa Ryo serta yang lainnya. Di waktu yang sama, Ryo dan yang lainnya sedang berusaha untuk melepaskan diri. Setelah beberapa lama mencoba, mereka pun berhasil. Akan tetapi penjaga di sana menahan mereka dan menodongkan senjata. Tiba-tiba, Come on. ya, Brenda menyelamatkan mereka. Bisa kita lihat Teresa yang berada di belakang sedang melihat walkie-talkie yang sedang berbunyi. Sepertinya saya mencium bau-bau pengkhianatan. Next, Jorge pun terlihat menyetel musik. Setelah itu mereka bergegas menuju gedung sebelah dengan menaiki Flying Fox. Namun Brenda dan Ryo kembali ke ruangan Jorge untuk mengambil sesuatu yang mungkin itu sangat berharga bagi Brenda. Tapi para pasukan Wicked melihat dan mengejar mereka. Ketika mereka sedang kabur, Brenda berkata, Hurry, the song's almost over. dan tiba-tiba wih, Jorge pinter juga. Kukira tadi cuma iseng nyetel musik, jir. Lanjut, bom pun meledak. Ryo dan Brenda terjebak di sebuah ruangan. Namun Brenda menemukan sebuah jalan menuju saluran bawah tanah. Ketika mereka masuk ke sana, terlihat di sana sangat sepi dan tiba-tiba ya, itu hanya tikus. Mengagetkan saja. Hayo, kaget ya. Next, mereka pun dikejar dan menaiki sebuah gedung yang sudah dalam keadaan miring. Ketika sedang dikejar Krang, tiba-tiba wih, hampir meninggal anjir. Ketika tangan dan kakiku keringat dingin melihat sini ini guys. Next, singkat cerita, Ryo berhasil menyelamatkan Brenda, tapi ternyata kaki Brenda tergigit oleh Krang tadi. Lalu scene berganti, terlihat Ryo dan Brenda yang berada di sebuah pemukiman, yang tentunya tempat itu dikenali oleh Brenda. Brenda pun menuju ke tempat kenalan dari Jorge. Ia bernama Marcus. Marcus ini satu-satunya orang yang mempunyai informasi di mana letak right arm. Setelah berbincang cukup lama, Marcus mengatakan bahwa teman-teman Ryo sudah berada di dalam. Ryo dan Brenda pun disuruh meminum sebuah air. Entah itu air apa, yang jelas mereka harus meminumnya jika ingin masuk ke dalam. Setelah itu, Ryo dan Brenda masuk ke dalam. Terlihat ramai sekali orang yang sedang berpesta.
Tiba-tiba Rio dan Brenda mengalami sebuah halusinasi, dan keduanya pun jatuh pingsan. Rio memimpikan ingatan masa lalunya, yaitu kejadian sebelum mereka masuk ke labirin, dan Rio akhirnya bangun. Terlihat Voorhees sedang menginterogasi Marcus. Voorhees menanyakan di mana lokasi Right Arm, namun Marcus enggan mengatakannya, dan justru ia berkata ia telah memancing anak-anak kebal dengan cara memberikannya air seperti tadi. Dan ketika mereka teler, para Wicked pun membawanya. Voorhees pun marah dan ingin menembak Marcus. Tiba-tiba Marcus berubah pikiran dan mengatakan lokasi Right Arm, yaitu They have an outpost in the mountains. scene pun berganti. Rio dan lainnya yang sedang menaiki mobil hasil pencurian di tempat Marcus tadi. Di perjalanan, mereka berhenti dikarenakan banyak mobil-mobil terbengkalai di tengah jalan. Akhirnya mereka berjalan. Tidak lama, ada yang menembaki mereka dari kejauhan. Mereka pun bersembunyi di balik mobil. Dan Voorhees pun mempunyai rencana untuk mengalihkan perhatian dengan cara melemparkan bom dan meledakannya. Akan tetapi, rencana itu gagal, dikarenakan orang-orang itu berada di belakang mereka dan menodongkan senjata. Akan tetapi, salah satu dari orang itu melihat dan mengenali Aris. Ternyata itu adalah temannya Aris. Orang itu bernama Harriet dan Sonya. Dan ternyata lagi, mereka adalah bagian dari Right Arm. Betapa beruntungnya membawa Aris. Next, akhirnya mereka pun dibawa ke camp dan menemui Vince untuk menentukan mereka boleh bergabung atau tidak. Ini Vince. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Brenda jatuh pingsan. Sepertinya kondisi Brenda sudah memburuk. Keadaan pun memanas, di mana Vince bersikeras untuk menyingkirkan Brenda. Rio dan Vince pun berdebat, dan tiba-tiba muncullah dokter di camp itu. Ia bernama Mary. Mary menjelaskan bahwa Brenda bisa disembuhkan, dan ia mengenali Rio. Hah? Kok bisa kenal dengan Rio? Lalu ia menjelaskan bahwa dulunya Rio mengabari Mary di mana koordinat setiap lab dan lokasi uji coba Wicked. Kita takkan berhasil melakukan semua ini tanpanya, kata Mary. Dan ternyata Rio adalah informan mereka. Setelah itu, Rio dan Brenda pun dibawa ke suatu tenda. Darah Rio diambil dan diberikan ke Brenda untuk menetralkan virus yang ada di tubuh Brenda. Setelah itu, Rio pun keluar dan menemui Voorhees. Voorhees sangat berterima kasih pada Rio dan mengatakan, I guess I owe you now. lalu scene pun berganti diperlihatkan Rio yang sedang menemui teman-temannya. Setelah itu Rio bertanya, di mana Teresa? Mereka pun memberitahu Teresa berada di atas tebing itu sendirian. Rio pun menghampirinya dan Teresa berkata, Do you remember your mother? You remember mine? She's a beautiful woman. When she got sick, I just kept her locked up, hidden. I thought she'd get better. Every night, make these awful sounds. And then one night, she just stopped. I went down to her room. There was blood everywhere. But she was just sat there, calm. There are millions of people suffering out there. We can't turn our backs on them. I'm saying I want you to understand why I did it. ya, ternyata Teresa menghubungi Wicked. Sudah kuduga ada yang aneh dengan Teresa setelah berada di Wicked tadi. Pertempuran pun tak terelakkan. Wicked berhasil menangkap semua orang di sana. Di saat itu Rio bersembunyi bersama Voorhees dan Brenda. Setelah itu Rio pun menyuruh Voorhees dan Brenda pergi, dan Rio menyerahkan diri. Tiba-tiba muncullah Dr. Fate menggunakan pesawat Avengers. Dr. Fate pun menyuruh mengangkut semua orang ke pesawat, dan Teresa pun mendekat. Semua orang pun bingung apa yang terjadi, dan Rio mengatakan dia di pihak mereka. Di tengah perbincangan mereka, Dr. Mary pun join to the perbincangan, dan ia mengatakan hati nuraniku bersih. Dr. Page pun menjawab hati nuraniku juga, dan tiba-tiba Dr. Mary ditembak. Entah itu perbincangan macam apa, dan sutradaranya tolonglah selesaikan dulu mereka berbincang, main tembak aja. Next, Dr. Mary pun meninggal, dan tiba-tiba ya, Rio pun kesal dan ia ternyata tadi memiliki rencana sebelum ia menyerahkan diri dengan membawa bom yang tidak jadi mereka ledakan.
Lalu Teresa menyuruh Rio untuk berhenti dan menjelaskan yang terjadi. Sumpah di sini ini aku emosi sekali. Mau-maunya dibohongi oleh Dr. Page. Tapi kita jangan seuzon dulu, deng. Jadi kita lanjutkan saja. Next. Rio pun ingin menekan bom itu. Namun tiba-tiba Voorhees dan Brenda kembali untuk membantu mereka. Kok bisa anjir helikopter mental ditumpur mobil? Lanjut. Akhirnya keadaan berbalik. Kini rombongan Rio dan Rike Am yang unggul, di mana mereka menyerang pasukan Wicked. Ketika Rio dan lainnya kabur, Minho menahan para pasukan Wicked, dan sayangnya ia kehabisan peluru. Lalu Minho pun ditangkap. Terjadilah sebuah perpisahan antara para lelaki yang sangat mengharukan. Singkat cerita, para Wicked pun pergi dengan membawa teman-teman mereka. Lalu scene berganti di pagi hari. Diperlihatkan camp Rike Am yang sudah hancur pasca penyerangan semalam. Dan disinilah jiwa kesatria Rio kembali terlihat. Dia dengan beraninya mengatakan, Made a promise to Minho, and I have to go after her. I'm not asking anyone to come with me. It's not just about Minho. They'll never stop, so I'll them. I'm gonna kill Ava Page. Hal itu pun menambah semangat teman-temannya, dan film pun ditutup dengan satu pertanyaan. So what's your plan? Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jadilah seseorang yang setia kawan. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Rio dan sampai ketemu di video selanjutnya.